minta grace period sekian tahun, minta diskon sekian tahun, minta pokoknya banyak banget permintaannya yang amat sangat menguntungkan debitur. Karena proposal perdamaian itu harus realistis, harus bisa dieksekusi, harus ada jaminan bahwa bisa dilaksanakan. Jadi tapi ini masih dalam pembahasannya. Dari kelompok akademisi mengusulkan konsep demikian. Ada juga yang tetap bertahan, ya nggak apa-apa dong dijawab PKPU. Kan memang debitur harus dilindungi. Jadi kondisi ini masih terus dinamis sampai mungkin nanti jadi RUU-nya baru kita bisa lihat bersama gitu. Karena ini masih dalam tahap penyusunan RUU di Kementerian Hukum dan HAM. Karena kan memang unik Pak Imran ini, kalau pada saat itu permohonan payah diajukan juga permohonan PKPU oleh debitur. Sedangkan di satu sisi undang-undang mengatur silahkan gitu. Yes, betul. Ajukan perdamaian, even kalian dalam kondisi pilot. Benar banget, benar. Ini kan memang agak seru lah ya kalau ini mungkin kerjaan buat lawyer sih. Tapi nggak diundang. Jadi ada ini. Nah, mungkin tadi udah sampai bahwa konsekuensi itu tadi konsekuensi dari proses PKPU itu ada dua. Satu terjadi perdamaian. Ya. Satu jadi pilot. Ya. Tapi kan ujung-ujungnya nih kalau kita bicara dari perdamaian juga ada juga yang bisa dibatalkan. Yang terakhir akhirnya ke pilot juga. Betul. Gitu kan. Berarti kan sebetulnya memang tadi seperti Pak Imran bilang itu yang penting tentang proposal menarik dan realistis. Iya. Betul kan ya, tadi betul financial advisor tadi nih perannya penting nih Pak. Tapi secara hukum, secara formil itu posisi mereka itu bagaimana ya Pak? Memang diperbolehkan karena itu bagian dari ini ya. Yes. Bagian dari strategi debitur untuk Anda bisa ya kebayang nggak? Para kreditur Anda benar-benar sudah muak dengan Anda selama 1 tahun atau bahkan 2 tahun terus-menerus menagih dan debitur ngomong tarsok gitu. Tiba-tiba dia sekarang menawarkan satu proposal perdamaian. Apa iya gitu? Kok bagus banget nih proposalnya gitu. Orang akan tidak percaya, sulit untuk percaya gitu. Atau misal kok terlampau sulit, ya udahlah wajar lah, kemarin aja tarsok giliran dia tawarin proposal kok minta grace period sekian tahun, minta diskon sekian tahun, minta pokoknya banyak banget permintaannya yang amat sangat menguntungkan debitur. Tapi kalau itu dilakukan oleh pihak independen, dalam hal ini financial advisor yang di-hire oleh debitur, secara psikologi kreditur akan percaya bahwa yes, dia sudah melihat kondisi si debitur seperti apa, jenis industri yang dia jalanin, jenis jasa yang dia jalanin seperti apa kemungkinannya. Jadi keberadaan financial advisor memang satu, dia adalah pihak independen yang akan melihat secara helikopter view terhadap kondisinya si debitur, sehingga dia bisa dengan fair menawarkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Financial advisor ini dalam beberapa case yang kami bekerja sama itu akan kadang galak ke debitur. Ketika debitur mencoba meminta lebih mudah dari itu, dia akan bilang, Pak jangan, Anda sudah mampu kok di tahun kesekian, janganlah minta di tahun ke-5, ke-6. Karena kreditur bisa makin tidak percaya dengan Anda nantinya. Apakah dimungkinkan? Yes, tapi memang dalam tidak semua case, karena akan menjadi beban tersendiri lagi bagi si debitur ketika meng-hire financial advisor. Tentu akan ada biaya ekstra yang harus dia keluarkan, tetapi demi untuk mensupport, memberi rasa percaya kepada para kreditur untuk mensupport proposalnya, maka yes, tidak ada pilihan, debitur sebaiknya meng-hire financial advisor, terutama untuk jumlah-jumlah piutang yang besar. Demikian Mas Cesar. Nah, ini kita dari tadi kita cuma bicarakan tentang debitur, kreditor gitu kan. Padahal di situ ada beberapa stakeholder, salah satunya pengurus nih. Pak Imran, pengurus mungkin nanti semua anggotanya Pak Imran nih di sini. Penting ya buat pengurus itu memahami tentang bisnis debiturnya. Karena pertanyaannya adalah apakah si pengurus tidak bisa menilai objektivitas dari proposal tadi gitu. Apa proposal menarik realistis tadi bisa ini? Pengurus diberikan kewenangan loh untuk memberikan penilaian terhadap satu proposal. Sehingga benar kata Mas Cesar, pengurus yang baik adalah pengurus juga yang telah masuk menyelami kondisi si debitur. Pengurus yang telah memahami bahwa kok proposalnya begini amat gitu. Karena kenapa pengurus boleh memberikan catatan kok kepada hakim pengawas, bahkan kepada majelis hakim untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan tawaran perdamaian. Karena Mas Cesar tahu,
ada satu syarat yang suka dilupakan oleh debitur dan bahkan lawyer si debitur, bahwa majelis hakim bisa tidak mengesahkan proposal perdamaian yang telah disahkan jika ternyata dia menawarkan nilai pembayaran yang lebih kecil daripada kemampuannya dia. Nah, jika ada kreditur yang bisa membuktikan bahwa majelis mestinya dia bisa bayar kok 1 bulan 1 juta, kok dia cuma nawarin 500.000. Oh ya, mana buktinya bisa bayar 1 juta, ini. Kalau itu bisa meyakinkan ke hakim, majelis hakim yang akan menghomologasi, ini bisa tidak dihomologasi nih barang. Nah, dalam konteks demikianlah pengurus benar-benar besar harus juga mampu memahami, mengetahui dengan persis dari laporan keuangannya si debitur, bisa mengetahui kemampuan si debitur sampai mana sih, apakah sudah fair proposal yang ditawarkan dengan kemampuannya dia. Nah, ini juga yang harus pengurus harus banyak terlibat. Sekalipun dalam banyak case yang kami pantau, biasanya pengurus tidak begitu peduli, pokoknya benar-benar apa katanya debitur diamini oleh kreditur, dia sudah selesai. Hampir jarang mungkin pengurus yang memberikan catatan atas proposal yang ditawarkan oleh debitur. Padahal sebaiknya pengurus memberikan catatan, memberikan pendapat atas proposal yang ditawarkan oleh debitur. Demikian. Nah, ini kan untuk kondisi ada debitur kondisinya di mana hartanya memang banyak. Ini pertanyaan mungkin teknis, lebih udah ke teknis. Hartanya memang banyak tapi nggak liquid nih Pak Imran. Ini selalu jadi problem sih sebetulnya, karena banyak juga yang debitur yang keliling ke krediturnya bilang, ya udah, ini saya ada harta, ini nilainya sekian gitu, utang kamu kan cuma sekian gitu loh, nggak seberapa dibanding harta ini, tunggu ini kita pasti bisa menyelesaikan gitu kan. Nah, ini mungkin juga jadi bagian dari poin yang nanti bisa ditawarkan dalam proposal. Tapi kan nanti ada catatan di pasal berapa saya lupa ini, bahwa pengadilan berhak menolak pengesahan apabila ternyata hartanya lebih besar dari utangnya. Ya, bukan itu tadi yang saya sampaikan. Dia punya kemampuan untuk membayar 1 juta, tetapi dia hanya menawarkan 500.000. Yes, benar, bahwa dia kemampuannya besar, tapi dia cuma menawarkan membayar sekian. Nah, ini yang pengadilan bisa tidak mengesahkan proposal perdamaian karena dianggap ini orang kok jahat amat sih, ngambil keuntungan banget di dalam PKPU-nya gitu. Nah, memang problemnya adalah bahwa kreditur harus bisa membuktikan di saat musyawarah majelis bahwa majelis tolong jangan sahkan, ini orang jahat banget deh. Dia sanggup kok bayar kami 1 juta, kok dia cuma mau bayar 500.000 gitu. Oh, jadi itu hal itu yang bisa dipikirkan sama pengurus. Nah, ini peran penting dari pengurus ya untuk betul membantu kreditor biar. Yes, dan ya sayang itu tadi, biasanya pengurus tidak terlalu mau terlibat di situ, padahal harusnya pengurus yang baik dari awal sudah mengingatkan tentang syarat-syarat untuk tidak dihomologasinya satu proposal perdamaian sekalipun telah disetujui oleh krediturnya. Dia harus ingatkan benar, debitur, jangan sampai Anda menawarkan terlalu rendah loh dari kemampuan Anda, karena ada kemungkinan majelis hakim tidak akan mengesahkan sekalipun kreditur Anda setuju. Dalam vote tercapai quorum, tapi ada kemudian yang mengadu ke majelis hakim dan bisa membuktikan bahwa Anda menawarkan terlalu rendah, nanti tidak diterima loh proposal Anda. Atau misal perjanjian yang Anda tawarkan kok semua subjek to, ini kan tidak ada jaminan bisa dieksekusi nih barang. Jadi tolong proposal perdamaiannya yang pasti. Bahwa pun kalau itu memang nanti akan dilihat dari keuntungan, tapi please jangan terlalu menggantungkan ke kondisi itu, karena proposal perdamaian itu harus realistis, harus bisa dieksekusi, harus ada jaminan bahwa bisa dilaksanakan. Kalau semua masih bergantung dengan ini, wah bisa nanti diciptakan kondisi supaya ketergantungan ini terjadi semua dan akhirnya tidak perlu memenuhi composition plan yang telah ditawarkan. Nah, ini majelis hakim bisa menjadi tidak mengesahkan perjanjian perdamaian yang demikian. Tapi ada sedikit tadi yang menarik dari ulasan tadi Pak Imran. Ya. Yang ini pertanyaan ketua umum. Tapi ada catatan. Pengurus tidak mau. Ini kan jadi suatu tindakan yang nggak profesional gitu. Kalau pada saat dibilang bahwa pengurus tidak mau masuk ke ranah itu tadi gitu kan. Harusnya mau, karena kan kata undang-undangnya pengurus harus memberikan catatan, harus memberikan pendapat atas proposal perdamaian. Jadi nggak mungkin ya ada pengurus yang nggak mau itu. Nggak mau. Kalau kami tidak salah ya, mohon maaf kalau para penonton channel YouTube People of Home ini kalau sampai kami keliru. Tapi seingat saya ada satu PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya yang hasil votingnya harusnya dia pilot karena tidak memenuhi quorum. Tapi pengurus memberikan catatan
bahwa proposalnya ini bagus, proposalnya ini harusnya diterima, lalu kemudian dia selamat diterima proposal perdamaiannya oleh majelis hakim. Padahal kalau bergantung ke hasil voting dia harusnya pilot. Nah, jadi betapa bergunanya catatan pengurus, karena bisa saja majelis hakim melihat mungkin para krediturnya ini emosional. Catatan yang diberikan oleh pengurus dengan alasan-alasan ini kelihatannya benar nih pendapat pengurus. Nah, di sisi itulah pentingnya pengurus untuk menyelamatkan si debitur. Sepanjang itu benar-benar dilakukan atas pemahaman based on keilmuannya dia, bukan karena ada apa-apanya gitu. Ini menarik nih, karena ini sebenarnya ilmu yang cukup manfaat nih buat para penonton channel YouTube SIP, karena tadi bilang peran penting dari pengurus itu bisa meyakinkan majelis hakim untuk menilai hal-hal yang tadi mungkin dalam secara formil hal-hal seperti itu nggak bisa keluar ya Pak Imran. Ini kemampuan ini atau ini perusahaan ini sebenarnya punya potensi, tapi nggak sekarang gitu. Yes. Karena kalau sekarang kemampuannya cuma segini Pak. Betul. Ini atau bisa memberikan keuntungan yang lebih buat para krediturnya. Berarti hal-hal seperti itu yang bisa disampaikan juga sama. Yes, pengurus Bisa melakukan penilaian. Pak ini mungkin baru bisa mulai memproduksi 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nggak mungkin dia, makanya dia minta grace period sampai segini gitu. Terkadang terkesan kok membantu debitur banget, tetapi apapun penilaian orang, sepanjang itu benar-benar objektif penilaian si pengurus atas proposal perdamaian, silakan jangan ragu untuk menyampaikan itu. Terlihat sederhana ya mungkin aturan PKPU dan kepilotan ini, tapi banyak hal yang memang harus dilakukan dalam proses itu ya, terutama PKPU. Aturannya hanya sedikit, tapi proses itu menuntut eksplorasi bisnis, itulah hukum segala macam dari. Ya benar Mas Cesar. Kadang kita lihat kok agak sederhana sekali kok, tapi menjadi ini hal yang serius ketika kita bayangkan ini penyelamatan satu industri besar loh. Kebayang nggak beberapa bulan yang kemarin ada salah satu perusahaan besar dengan hutang sampai 145 triliun yang kalau sampai itu pilot, ada berapa banyak orang yang rugi. Ada berapa banyak industri yang akan terganggu jasanya, karena ini adalah salah satu faktor penunjang pergerakan industri di seluruh Indonesia. Kalau sampai ini pilot, bahkan banyak industri yang terganggu. Nah, tapi juga tidak mudah untuk meyakinkan para krediturnya untuk menyetujui proposal perdamaian karena utangnya kebayang 145 triliun. Nah, tetapi karena ditangani oleh mereka orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ada keinginan serius untuk meyakinkan seluruh stakeholder bahwa ini harus kita selamatkan loh. Nah, ini yang membuat menjadi tidak sederhana karena membutuhkan kapasitas keilmuan yang cukup dari analisa ekonominya, dari analisa hukumnya pastinya. Akan melihat dengan baik untuk membantu menyelamatkan perusahaan ini. Nah, inilah yang kalau Mas Cesar bahasain tadi, ini nggak terlalu sederhana. Yes, ini tidak terlalu sederhana karena ada banyak pihak yang harus diyakinkan. Kenapa ini harus diselamatkan? Kenapa jangka waktu penyelesaiannya harus selama ini? Kenapa kok hanya menawarkan pembayaran seperti ini? Semua harus ada kajian keilmuannya yang membuat siapapun yang membaca proposal perdamaian itu semua akan wajarlah memang demikian, wajar ada yang demikian karena kondisinya seperti ini, karena memang situasinya yang menuntut dia harus menawarkan proposal seperti itu. Itu kurang lebih seperti Mas Cesar. Poin dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah bagaimana membawa atau menciptakan perdamaian antara debitur dengan kreditur, tentu dengan pembayaran sebagian atau pembayaran penuh hanya karena ada permintaan grace period di depan atau ada permintaan perpanjangan waktu. Segala macam sepanjang itu disepakati oleh para krediturnya dan debitur, dan yang pasti proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitur benar-benar bisa dieksekusi, bisa dijalankan oleh si debitur. Karena itu tadi di awal kita diskusi, once dia gagal memenuhi composition plan ini, satu kreditur saya datang ke pengadilan menyatakan keberatan, maka dia akan langsung dinyatakan pilot, dan saat itu dia langsung akan dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi, seluruh harta kekayaannya akan langsung dieksekusi oleh kurator. Demikian Mas Cesar. Jadi enak PKPU rasanya, tetapi ada risiko hukum yang besar kalau dia coba main-main masuk menggunakan mekanisme PKPU ini. Nah itu Pak Imran. Ada satu lagi nih Pak Imran, mungkin ini sih bagian dari strategi ya. Ada kondisi di mana dalam proses PKPU debitur ini punya kreditur dalam tanda kutip penting. Penting mungkin di satu sisi ada yang penting karena jumlah hutangnya menentukan hak suara.
Dan yang kedua penting karena bisnis si debitur tergantung sama si kreditor ini. Pertanyaannya, dimungkinkan nggak kita seorang debitur, mungkin nanti wakil debitor menawarkan skema pembayaran atau penyelesaian utang yang berbeda terhadap kreditur penting tadi dalam kutip ya? Yes, sangat-sangat memungkinkan. Cuman mungkin redaksionalnya dan supaya fair bagi para kreditur, jangan mengedepankan ini kreditur penting nih. Ya, itu tadi sedikit peran. Ya, nangkap. Karena kalau misal industri penerbangan misalnya, apa yang penting bagi industri penerbangan? Ada dua yang paling penting. Satu, siapa penyokong bahan bakarnya. Yang kedua, si lessornya nih, yang pemilik pesawat. Kapan Anda hanya memberikan special treatment ke si pemilik aftur, si lessor ngamuk ditarik pesawatnya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dapat minyak aftur tapi nggak ada pesawatnya. Atau sebaliknya, ada pesawatnya tapi nggak ada mengisi afturnya. Nah, lalu poinnya, boleh nggak sih dua diperlakukan istimewa, yang lain kemudian diberikan treatment yang berbeda? Yes, boleh. Tetapi bukan bahwa saya memberikan dia perlakuan istimewa, no. Dalam satu proposal perdamaian bisa dibuat beberapa klaster. Bisa dibuat beberapa kelompok, misalnya piutang 0 sampai sekian miliar, ini sampai 1 triliun, ini sampai sekian triliun, treatmentnya seperti ini, bisa berbeda-beda. Jadi silakan kira-kira ini bisa dikelompokkan di kelompok A, B, C, misal. Bahkan sampai biasa kita baca dilihat di proposal perdamaian, bukan ada satu klaster tuh, klaster kreditur yang tidak berpartisipasi. Itu ada juga treatment tersendiri. Jadi yes, dalam satu proposal perdamaian tidak harus sama treatmentnya. Berdasarkan klaster mereka, mestinya dia di kelompok A, B, kelompok B, kelompok C, dan pengelompokan ini pun harus realistis. Kenapa dia di kelompok A? Oh, karena ini. Kenapa di kelompok B? Karena ini. Terutama di industri properti juga demikian. Misal, ini sudah lunas, ini baru PPJB, ini sudah AJB, ini belum ada sertifikatnya, ini baru bayar uang tanda jadi. Itu treatment penyelesaian itu berbeda-beda juga. Jadi hal yang wajar dalam satu proposal perdamaian memberikan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Tetapi itu bukan berarti tidak fair. Bergantung kondisi dari masing-masing kelompok kreditornya. Intinya tadi balik lagi, mungkin semua strategi itu bisa dilakukan. Goalnya adalah proposal yang menarik, yes, realistis dan realistis. Mungkin banyak juga nih, mungkin masih panjang nih kalau mau dibahas semuanya sih, masih panjang nih pasti. Ya nggak akan tuntas ya, karena pendidikan kepelitan aja 2 minggu. Iya. Nah, kalau kita bahas ini bisa 2 minggu ini. Tapi tadi banyak poin-poin penting yang mungkin bisa ini cara penonton channel YouTube nih SIP ini bisa dapat ilmu banyak terkait poin-poin utama bagaimana strategi menghadapi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari kepailitan. Mungkin gitu ya Pak Imran. Ya, benar. Kasih banyak nih waktunya Pak Imran. Kalau bisa ngobrol sampai besok pagi sih. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya tanyakan juga nih terkait ini. Tapi secara intinya sih sudah ya. Mungkin kalau pertanyaan saya sih lebih ke detail perusahaan yang ini. Iya, karena ini juga akan tanggung jawab dari kami selaku Ketua Umum AKPI untuk mengedukasi publik dengan menyaksikan di channel YouTube SIP Law Firm. Harapan kita adalah publik makin mengetahui apa sih itu kepailitan, dan khususnya pada kesempatan kali ini apa sih itu PKPU, bagaimana mekanisme PKPU, karena publik masih lumayan banyak yang tidak mengetahui bahwa ada loh vehicle yang disiapkan oleh hukum kita, di mana orang dijamin oleh hukum untuk tidak perlu membayar utang sampai dengan maksimal 270 hari. Anda bisa bayangkan 270 hari undang-undang melindungi Anda untuk tidak perlu bayar utang kepada siapapun. Bank tidak bisa melelang rumah Anda, leasing tidak bisa menarik barang Anda. Enak nggak tuh? Enak banget. Tetapi jangan disia-siakan waktu itu. Gunakan kesempatan itu untuk segera menawarkan rencana perdamaian dengan para kreditur yang nanti akan di voting disetujui apa tidak. Jadi mudah-mudahan publik dengan menyaksikan channel YouTube di SIP Law Firm khususnya tentang mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang ini sedikit tercerahkan, memahami apa sih PKPU itu dan apa sih keuntungannya bagi dunia usaha. Terima kasih Mas Yesa. Tercerahkan kan? Itu benar-benar tercerahkan bagaimana kita menghadapi proses PKPU untuk menyelamatkan diri dari terjadinya kepailitan. Terima kasih Pak Imran buat ilmunya untuk sore ini.
Terima kasih juga sudah mengundang ke channel YouTube SIP Law Firm. Dengan senang hati bisa berbagi. Terima kasih Mas Cesar. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan Ship Talk episode kali ini. Untuk rekan-rekan yang punya pertanyaan atau opini, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube SIP Law Firm biar nggak ketinggalan obrolan-obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa.